Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur pagi hari yang indah ini boleh bangun pagi, menghirup udara yang segar, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan hidup yang Allah berikan buat kami. Biarlah kesempatan ini kami mau lakukan pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam sepanjang hari supaya hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan menyertai kami dan pimpinan Roh Kudus memimpin kami dalam pembacaan ini. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita masuk di dalam pembacaan dengan topik Hagar dan Ismail. Kejadian 16. Demikian firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roy." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roy, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun
ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca topik tentang Hagar dan Ismail. Bagaimana perjalanan hidup sebagai seorang pribadi yang bernama Hagar ini. Bapak Ibu tahu bahwa Hagar ini dikatakan adalah seorang hamba dari keluarga Abram dan Sarai. Ya, dia adalah seorang Mesir. Nah, perhatikan kalimatnya. Berkatalah, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Jadi, apa yang terjadi dalam rumah tangga Abram dan Sarai ini adalah Allah menjanjikan keturunan, tapi persoalannya sudah sekian lama mereka menikah, tetapi mandul. Apa yang dijanjikan Tuhan, tapi kenyataannya mandul, tidak punya anak. Jadi kontradiksi. Satu dijanjikan keturunan, ya, dari rahimnya Sarai, tapi kenyataannya mandul. Ya, ini dia yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Sebuah harapan, sebuah kerinduan, tetapi kenyataannya tidak ada, belum kelihatan. Ini yang menjadi pergumulan setiap orang. Merindukan sesuatu, tetapi yang dirindukan itu masih dalam angan-angan, masih dalam hati. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan kepada Abram, apa yang Allah katakan itu, janjinya Allah itu satu cirinya pasti terjadi, ya. Dan yang ketiga digenapi. Nah, pertanyaannya pasti itu kapan pastinya? Yang kedua terjadi itu kapan akan terjadi? Dan genapi itu kapan akan digenapi? Masalahnya ini janji. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, 1 tahun. Bisa 10 tahun. Ya bukan? Tapi persoalannya dalam jangka waktu itu, siapa yang harus dan siap untuk menjalani janji itu, menjalani prosesnya ini panjang. Siapa yang bisa bertekun dalam hal itu? Siapa yang bisa tahan dalam hal itu? Nah, Sarai ini melihat kenyataan. Logik saja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ya. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Jadi Sarai menawarkan kepada Abram karena melihat kenyataan bahwa Sarai ini tidak dikatakan melahirkan anak dari rahim, tapi mandul. Ini kenyataan. Ini real pengakuan daripada Sarai kepada Abram. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar. Itu yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi hak seorang pemilik, apa yang menjadi hak seorang hamba adalah milik tuannya. Bahkan sampai dikatakan hampiri, lalu mengandung, dan itu menjadi apa yang menjadi hak daripada tuannya itu adalah anak yang dikandung oleh hambanya. Nah, ini yang terjadi dengan Sarai dan Abraham. Lalu, apa yang terjadi? Ketika Hagar itu mengetahui bahwa ia mengandung,
Nah, mulai ada penghinaan, mulai ada anggap remeh kepada Tuhannya. Sehingga Sarai ini protes kepada Abram. Dan Abram berkata kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ada pesan penting Bapak Ibu pagi hari ini. Mari kita tetap taat di dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita tetap bertahan di dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Karena Tuhan kalau berjanji, Dia akan tepati, Dia akan genapi, dan akan terjadi. Jadi, ada kepastian di dalam janji Tuhan. Jangan dengar itu orang-orang banyak lain berkata, Tuhan tidak pernah berjanji. Tuhan janji. Alkitab sudah mencatat. Nah, bagaimana mengikuti proses dalam janji Tuhan ini? Butuh kesetiaan, butuh ketekunan, butuh ketaatan. Nah, ini penting sekali. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Di ayat yang terakhir, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Abraham menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Jadi, dua anaknya nanti dikatakan Sarai ini adalah dari Ishak yang disebut merdeka itu dan dari Ismail yang disebut anak perhambaan. Bapak Ibu pilih mana? Mau jadi anak yang merdeka atau yang menjadi hamba? Tentunya anak yang merdeka, bukan menjadi anak hamba. Ya, biarlah pagi hari ini kita mau terus giat sampaikan kabar baik, sampaikan berita Injil, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berlumba-lumba sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.